Memang cara Allah dalam bekerja acap kali tidak dapat kita pahami. Namun sesungguhnya di balik karya Allah itu terkandung maksud yang sangat indah bagi kita. Sehingga apapun yang saudara alami, sejauh saudara menyadari bahwa saudara berada dalam rencana Tuhan, tak usah saudara merasa takut. Mengapa? Karena sesungguhnya dalam rencana dan karya Allah terungkap hikmat kasih dan kuasanya. Hal itulah yang berulang-ulang saya alami. Sehingga dengan demikian di segala keadaan saya berpegang kepada pesan Tuhan. Yaitu jangan takut. Ingat, jangan takut karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Hikmat, kasih, dan kuasa Allah tidaklah terbatas, sehingga kita dapat menerima anugerah-Nya yang terbesar dalam kelahiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kelahiran dan kehadiran Kristus di dunia telah memberikan anugerah keselamatan dan pengharapan bagi kita semua. Kebaikan Tuhan tersebut akan kita rayakan melalui ibadah Natal pada hari Rabu 25 Desember yang akan datang. Dengan tema Hope is Here, harapan ada di sini. Dan seminggu kemudian kita akan memulai tahun yang baru dengan mengikuti ibadah awal tahun pada hari Rabu 1 Januari 2025 dengan tema Level Up, ke tingkat lebih tinggi. Kedua ibadah tersebut akan diselenggarakan baik secara online maupun secara onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah Natal dan awal tahun dapat Anda lihat seperti yang tertera di layar. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket Natal dibagikan secara cuma-cuma di setiap satelit pada hari Minggu 15 Desember. Sedangkan tiket ibadah awal tahun akan dibagikan pada hari Minggu 22 Desember. Bagi Anda yang masih memerlukan tiket Natal, dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 0811 588 580 selama persediaan masih ada. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Memang cara Allah dalam bekerja acap kali tidak dapat kita pahami. Namun sesungguhnya di balik karya Allah itu terkandung maksud yang sangat indah bagi kita, anak-anaknya. Hal itulah yang gereja kita alami 35 tahun yang lampau. Hari itu, tanggal 17 Agustus tahun 1989, dini hari. Saya bersama dengan para mahasiswa di gereja kita baru saja selesai melakukan doa semalam suntuk di kantor gereja kita. Selesai pertemuan doa tersebut, yaitu sekitar pukul 5 pagi, saya masuk ke dalam ruang kerja saya untuk beristirahat sejenak. Baru sekitar 5 menit saya duduk beristirahat, beberapa orang mahasiswa masuk ke dalam kantor saya dan membangunkan saya dengan berkata, "Pak Bambang, gedung King Shopping Center terbakar." Mendengar informasi yang mereka sampaikan itu, saya seperti diguyur dengan air dingin. Seketika itu juga rasa kantuk saya hilang. Karena di waktu itu gereja kita yang baru saja berdiri 7 bulan di kota Bandung menggunakan salah satu gedung bioskop di pusat pertokoan tadi sebagai tempat untuk melakukan ibadah minggu. Sedangkan seluruh peralatan sound system dan alat musik yang gereja kita miliki disimpan di salah satu ruangan di lantai kelima dalam shopping center tersebut. Saya bertanya kepada para mahasiswa tadi, pukul berapa gedung itu mulai terbakar? Mereka menjawab, menurut informasi mulai tengah malam, Pak. Saya berpikir, kalau gedung itu sudah terbakar 5 jam, maka tentu tidak mungkin bagi kami untuk masuk ke dalamnya guna menyelamatkan barang-barang yang kita miliki dan yang ada di sana.
Di dalam hati saya berkata seperti yang diucapkan oleh Ayub ketika melewati kesukaran. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Beberapa saat kemudian, telepon di kantor sekretariat gereja mulai berdering. Silih berganti para pengurus dan anggota jemaat menelpon dan berkata kepada saya, "Pak Bambang, King Shopping Center terbakar." Saya jawab, "Nanti pukul 8 pagi datanglah ke kantor gereja dan kita akan berdoa bersama." Pukul 8 pagi mereka mulai berdatangan ke kantor gereja. Mereka datang dengan wajah yang lesu, bahkan ada yang menangis karena merasa sedih. Di saat itu saya merasa Roh Kudus berbisik di hati saya, "Jangan takut, aku memiliki rencana untuk jemaatku." Seketika itu juga saya yakin bahwa di balik peristiwa ini Allah memiliki rencana yang indah bagi umatnya. Dan kalau saya membiarkan perasaan takut serta keputusasaan menguasai hati saya, maka jemaat tidak akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu ketika para pengurus dan anggota jemaat tadi sudah berkumpul, saya ajak mereka memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah kan hancurkan musuh. Menyanyikan lagu itu bukan hal yang mudah. Sebab sementara kami menyanyi, kami teringat bahwa hari itu adalah hari Kamis. Dan 3 hari lagi kita akan beribadah di mana? Kami tidak tahu. Sedangkan di saat itu jumlah anggota jemaat sudah sekitar 500 orang. Dan di masa itu mencari tempat untuk beribadah di kota Bandung bagi orang sebanyak tadi bukanlah hal yang mudah. Namun kami terus memuji Tuhan sampai kami merasakan breakthrough dalam roh kami. Lalu kami bersorak-sorai dalam sikap berkemenangan. Segera sudah itu saya membagi tugas di antara semua yang hadir. Ada yang ditugaskan untuk mencari gedung yang dapat disewa sebagai tempat ibadah. Ada juga yang ditugaskan untuk menyewa alat musik dan sound system. Sedangkan sekretaris gereja saya tugaskan untuk menyiapkan iklan guna dimuat di surat kabar pada hari Jumat keesokan harinya. Iklan dengan kalimat, "Di balik setiap masalah ada mujizat Tuhan." Ibadah GKPB Fajar Pengharapan Minggu 20 Agustus tahun 1989. Tunggu pengumuman lebih lanjut. Ya, tunggu pengumuman lebih lanjut. Karena saat itu kami belum tahu 3 hari lagi kita akan beribadah di mana. Singkat cerita, iman dan pengharapan kami kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan membuka jalan. Sehingga pada petang harinya kami mendapat konfirmasi bahwa kita dapat menggunakan sebuah rumah makan di pusat kota Bandung sebagai tempat ibadah sementara. Setelah 2 bulan kita menggunakan restoran tersebut sebagai tempat ibadah minggu, seorang anggota jemaat yang bekerja sebagai pengantar koran memberi informasi bahwa di pusat kota terdapat sebuah gedung 3 lantai yang dapat kita kontrak sebagai tempat ibadah. Gedung yang sejak dibangun yaitu 2 tahun sebelumnya sama sekali tidak pernah digunakan. Bertitik tolak dari sana. Dan oleh karena sambutan yang sangat baik serta dukungan masyarakat setempat, kita dapat menggunakan gedung tersebut selama beberapa tahun sebagai tempat kegiatan gereja kita. Melewati perjalanan waktu, kemudian Tuhan memberkati gereja kita dengan izin dari pemerintah untuk membangun beberapa gedung gereja di beberapa wilayah di kota kita. Menelik pengalaman tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa memang cara Allah bekerja di dalam hidup kita acap kali tidak dapat kita pahami. Namun di balik karyanya itu sesungguhnya terkandung maksud Allah yang sangat indah bagi kita, anak-anaknya. Itulah yang kita alami. Mulai kesukaran, yaitu karena terbakarnya pusat pertokoan tadi. Sekarang kita memiliki beberapa gedung gereja yang permanen dan yang memiliki izin bangunan dari pemerintah sebagai rumah ibadah. Singkat kata, selama kita tahu bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan dan Dia bekerja dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang masa depan kita. Bahkan kalaupun karya Allah tersebut pada awalnya tidak dapat kita pahami, tidak usah kita merasa takut. Ingat, berencana Tuhan senantiasa baik bagi umatnya. Pesan itulah yang disampaikan Allah kepada Yusuf, laki-laki yang telah bertunangan dengan Maria, seorang pemudi yang 2000 tahun yang lampau dianugerahi Allah untuk menjadi perempuan yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus.
oleh pengalaman yang dilewati oleh Yusuf, yaitu sehubungan dengan kehadiran Yesus di dalam kandungan Maria tersebut, kita memperoleh pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap karya Allah dalam kehidupan kita. Sikap yang tepat dan yang akan membuka pintu bagi kita untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan makna atau tidak sia-sia. Untuk melihat hal ini, mari kita secara bertahap membaca pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yusuf tadi, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Untuk itu, mari kita baca terlebih dulu Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia, yaitu Maria, didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan kelanjutan dari peristiwa yang dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, dalam Lukas pasal 1 tersebut ditulis pesan yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Pesan bahwa Allah memiliki rencana untuk menghadirkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dunia melalui rahim Maria. Alhasil, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 1 ayat 18, maka Maria mengandung sebelum ia hidup sebagai suami istri dengan Yusuf yang adalah tunangannya. Patut diduga, ketika Yusuf mengetahui Maria telah mengandung sebelum mereka menikah, tentu Maria berupaya untuk menjelaskan kepada Yusuf tentang latar belakang dari kehamilannya, yaitu bahwa ia mengandung karena rencana Allah dan karena Roh Kudus menaungi dirinya. Namun nampaknya Yusuf tidak dapat memahami dan mempercayai penjelasan Maria tersebut. Sehingga dalam Matius pasal 1 ayat 19 ditulis bahwa Yusuf berencana untuk memutuskan hubungannya dengan Maria. Sebenarnya sikap Yusuf ini acap kali juga menjadi sikap dari kebanyakan orang ketika mereka mengalami keadaan yang tidak mereka harapkan. Tanpa menimbang apakah keadaan itu merupakan rencana Allah atau bukan, mereka akan langsung berupaya untuk mencari jalan pintas agar dapat keluar dari situasi tersebut. Bahkan kalaupun mereka mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka alami tadi merupakan rencana Tuhan, tetap saja mereka berupaya untuk menghindarinya dengan menempuh jalan pintas. Mengapa? Karena kondisi yang mereka alami itu tidak seperti yang mereka inginkan. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Dalam hal Yusuf, ia bermaksud mengambil jalan pintas, yaitu dengan menceraikan Maria. Namun sebelum Yusuf melaksanakan niatan hatinya itu, malaikat menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan menyampaikan pesan dari Allah. Pesan tentang rencana Allah yang mengubah masa depan dari Yusuf. Peristiwa itu ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Namun ketika ia, maksudnya Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sebagaimana dengan salam yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, dalam Lukas pasal 1 ayat 13 yang telah kita telaah 2 minggu yang lalu. Dan salam kepada Maria, Ibu Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 1 ayat 30 yang kita pelajari pada pekan yang silam. Di dalam Matius pasal 1 ayat 20 ini, malaikat Tuhan juga mengucapkan hal yang sama kepada Yusuf, yaitu janganlah engkau takut. Do not be afraid, fear not.
Bila kepada Zakaria, malaikat Gabriel menyampaikan pesan agar ia tidak usah merasa takut karena Tuhan telah mendengar dan akan mengabulkan doanya. Maka kepada Maria, malaikat Gabriel menyampaikan pesan agar ia tidak usah merasa takut bila Allah mengubah rencana Maria dan menggantinya dengan rencananya. Sekarang, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf agar ia tidak usah merasa takut terhadap karya Tuhan dalam kehidupannya. Dalam hal ini, yaitu karya atau rencana Allah agar Yusuf menjadi suami dari Maria yang sedang mengandung bayi Yesus sebelum mereka menjadi suami istri. Sebaliknya dari mengambil jalan pintas, yaitu dengan menceraikan Maria, Yusuf harus menaati rencana Allah dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Berdasarkan pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut, maka kita dapat menarik pelajaran bahwa kita tidak usah merasa takut terhadap karya Allah dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena karya Allah itu mengungkapkan yang pertama, yaitu hikmat-Nya yang tidak terbatas. Saya ulangi, jangan merasa takut terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Karena yang pertama, karya Allah mengungkapkan hikmat-Nya yang tidak terbatas. Dalam hal ini harus disadari bahwa hikmat Tuhan adalah jauh lebih tinggi dibandingkan hikmat manusia. Sehingga tidak jarang rencana dan karyanya melampaui kesanggupan akal manusia untuk mencernanya. Namun, kalaupun rencana dan karya Tuhan itu tidak dapat kita pahami, yang pasti rencananya senantiasa baik bagi umatnya. Hal itulah yang dialami oleh Wallace Johnson, yang kisah kehidupannya beberapa kali telah saya bagikan dalam khotbah-khotbah saya. Wallace Johnson dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin di Mississippi, Amerika Serikat. Sudah menikah, ia bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan yang mensuplai bahan-bahan bangunan di kota Memphis, Tennessee. Pada tahun 1952, wilayah tersebut mengalami kelesuan ekonomi. Sebagai akibat, banyak proyek pembangunan yang mengalami kemacetan. Keadaan ini berdampak terhadap perusahaan tempat Wallace Johnson bekerja. Pagi itu, Wallace Johnson pergi berangkat bekerja seperti biasanya. Sesampainya di kantor, majikannya memanggil dirinya. Kepada Johnson, sang majikan berkata, "Seperti yang kau ketahui, banyak proyek pembangunan yang terhenti. Oleh karena itu, perusahaan ini harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Dan dengan berat hati saya harus memberitahu bahwa mulai esok engkau tidak usah lagi datang bekerja di tempat ini." Sore itu, Wallace Johnson pulang ke rumah sebagai orang yang kehilangan pekerjaan. Mencari pekerjaan baru dalam situasi ekonomi yang lesu jelas sangatlah tidak mudah. Setelah berdoa, ia dan istrinya mengambil keputusan untuk memulai usaha sendiri. Dengan uang pinjaman dari bank yang sebesar $250, ia membuka sebuah motel. Tanpa diduga, dalam waktu yang singkat usahanya tersebut berkembang pesat. Kemudian bersama dengan Cameron Wilson, salah seorang temannya, ia mendirikan perusahaan perhotelan yang diberi nama Holiday Inn, yang sekarang menjadi salah satu jaringan hotel terbesar di dunia. Memang hikmat Allah bersifat tidak terbatas. Melalui jalan yang tidak mudah yang dialami oleh Wallace Johnson, Allah membuka pintu untuk memberkati hidupnya. Wallace Johnson sangat menyadari hal itu. Oleh karenanya, ia dan Cameron Wilson berketetapan bahwa di dalam setiap kamar di Holiday Inn harus disediakan sebuah Alkitab. Wallace Johnson berkata, "Alasan mengapa kami selalu menempatkan Alkitab di dalam setiap kamar di hotel kami adalah untuk menolong orang agar berjumpa dengan Yesus. Dan agar mereka menemukan solusi untuk masalah-masalah mereka, siapapun mereka itu." Hikmat Allah yang tidak terbatas tersebut juga nampak dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sebagai Sang Mesias atau Juru Selamat umat manusia, ia harus memenuhi dua syarat. Yaitu yang pertama, ia harus lahir dari rahim seorang anak darah sesuai dengan nubuatan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yang kedua, ia harus lahir sebagai seorang keturunan Raja Daud. Yaitu sebagai penggenapan dari janji Allah dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16 dan Yeremia pasal 23 ayat 5. Agar semua nubuatan tersebut tergenapi dalam diri Yesus,
Maka Allah dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas telah mengatur sedemikian rupa sehingga Yesus dikandung oleh Maria sebelum Maria dan Yusuf menjadi suami dan istri. Artinya Yesus dikandung oleh seorang anak darah. Hal tersebut disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23 sebagai berikut. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, maksudnya Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Di sisi yang lain, ketika Yesus dilahirkan, Maria telah menjadi istri dari Yusuf yang adalah keturunan dari Daud. Keberadaan Yusuf dari keturunan Daud ini diutarakan dalam Lukas pasal 1 ayat 27 yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan ditegaskan oleh malaikat Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 29 dengan menyebut Yusuf sebagai anak Daud. Sehingga ketika Yesus dilahirkan, ia juga berhak untuk disebut sebagai keturunan dari Daud. Di dalam semua ini, nampak betapa luar biasanya hikmat Allah. Sehingga dengan demikian, seluruh nubuatan tentang Yesus sebagai Sang Mesias, baik yang disampaikan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16, dan Yeremia pasal 23 ayat 5 tadi, digenapi secara tepat dan akurat. Oleh karenanya, kalaupun rencana Allah tidak dapat saudara pahami karena terbatasnya kemampuan akal saudara untuk mencernanya, tak usah saudara merasa takut. Sesungguhnya karya Allah mengungkapkan hikmat-Nya yang tidak terbatas. Selanjutnya yang kedua, kita tidak usah merasa takut terhadap karya Allah dalam kehidupan kita. Karena karya Allah itu mengungkapkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Saya ulangi, kalaupun karya Allah tidak dapat saudara pahami, jangan merasa takut terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Karena yang kedua, karya Allah itu mengungkapkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Hal tersebut diutarakan oleh William Cowper, seorang penyair dan penggubah syair lagu-lagu pujian yang terkenal dari Inggris. Salah satu lagu pujian yang ia gubah 300 tahun yang silam berjudul God Moves in a Mysterious Way. Allah bekerja dalam jalan yang tak dapat dipahami. Sebuah lagu pujian yang syairnya sangat indah dan yang sampai sekarang tetap populer serta masih dinyanyikan di dalam ibadah dari gereja-gereja yang menggunakan tata ibadah yang tradisional. William Cowper menderita masalah kejiwaan yang mengakibatkan acap kali ia mengalami depresi yang sangat berat. Sedemikian berat depresi yang di luar kendali dirinya tersebut, sehingga beberapa kali ia terdorong untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Suatu malam, ketika kota London sedang diselimuti oleh kabut yang sangat pekat, dan sementara ia mengalami depresi yang sangat berat, William Cowper merasa terdorong untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan London Bridge. Dengan maksud tersebut, ia memanggil sebuah kereta yang ditarik oleh kuda. Ingat, zaman itu belum ada mobil. Untuk membawa dirinya ke jembatan yang melintasi sungai Thames, sungai yang membelah kota London tadi. Setelah berputar-putar selama 2 jam karena terhalang oleh kabut yang sangat pekat tadi, akhirnya kereta yang ia tumpangi berhenti di tengah jalan. Sais atau sang pengemudi kereta yang ditarik oleh kuda tadi mengaku bahwa ia telah tersesat karena jalanan tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Dengan perasaan kesal, William Cowper turun dari kereta dan berjalan kaki untuk mencari London Bridge guna mengakhiri hidupnya di sana. Beberapa langkah ia berjalan, ia mendapati bahwa ternyata ia sedang berada di depan pintu rumahnya sendiri. Nampaknya kereta yang ditarik kuda tadi telah berputar-putar tanpa mengetahui arah karena tertutup oleh kabut dan sekarang tiba kembali di rumah William Cowper. Melihat pintu rumahnya, William Cowper menyadari bahwa sebenarnya Allah telah bekerja dengan membawa sang pengemudi kereta atau sais tersebut tersesat dengan maksud untuk mencegah William Cowper mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat itu juga
William Cowper meyakini bahwa tangan Allah bekerja di balik apa yang ia alami. Dan Tuhan menghendaki agar dia memandang kepada Tuhan dan bukan menyelesaikan persoalannya dengan melompat dari London Bridge. Kesadaran tersebut membawa ia mencurahkan hatinya kepada Tuhan melalui lagu yang ia gubah tadi, yaitu God Moves in a Mysterious Way. Lagu yang syairnya bila saya terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Allah bekerja dalam jalan yang tak dapat dipahami. Ia melakukan keajaiban-keajaiban. Ia menjejakkan kakinya di lautan. Ia melintasi amukan badai. Oh umat yang ketakutan, teguhkanlah hatimu. Kabut yang kau takuti akan diliputi dengan belas kasihannya. Dan akan tersibak dalam berkatnya atas hidupmu. Cara kerja Allah yang tidak dapat dipahami itulah yang juga dialami oleh Yusuf. Dalam situasi tersebut, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf agar ia tidak usah merasa takut. Sebab di dalam karya Tuhan itu sesungguhnya terkandung kasih Allah yang tak terbatas. Yaitu keselamatan untuk umat manusia yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus. Hal tersebut dikemukakan oleh malaikat Tuhan dan dicatat dalam ayat 21 sebagai berikut. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dengan kata lain, apabila saat ini saudara sedang melewati masa yang tidak mudah dan yang sebenarnya merupakan bagian dari rencana Allah untuk hidup saudara, janganlah saudara merasa takut. Seperti yang dikemukakan oleh William Cowper dalam pujian yang ia gubah tadi. Kabut yang kelam akan segera tersibak dan saudara akan melihat cahaya kasih Allah bersinar dalam hidup saudara. Sekarang, yang ketiga, kita tidak usah merasa takut terhadap karya Allah dalam kehidupan kita. Karena karya Allah itu mengungkapkan kuasanya yang tidak terbatas. Saya ulangi, jangan merasa takut terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Karena yang ketiga, karya Allah mengungkapkan kuasanya yang tidak terbatas. Pesan itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di ayat 22 dan 23 yang telah kita baca tadi. Di ayat-ayat tersebut dengan mengacu kepada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tentu apabila Maria yang adalah seorang anak darah, yaitu pemudi yang belum menikah, dapat mengandung, maka hal tersebut merupakan wujud kuasa Allah yang tidak terbatas. Keadaan inilah yang semula tidak dapat dipahami oleh Yusuf. Sehingga seperti yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 19 yang telah kita baca tadi. Yusuf bermaksud menceraikan Maria. Namun seperti yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Malaikat Tuhan berkata bahwa di balik karya Allah itu sesungguhnya terungkap kuasa Tuhan yang ajaib. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itulah yang juga dialami oleh kedua orang tua saya. Dan yang membawa mereka dari bukan pengikut Kristus menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Beberapa kali saya pernah menceritakan hal tersebut dalam khotbah-khotbah saya. Ketika peristiwa itu terjadi, saya masih belum lahir. Saat itu Indonesia baru saja merdeka. Dan tentara Belanda sedang melakukan agresi yang kedua. Sedangkan kakak saya yang sulung masih berusia belum 2 tahun. Malam itu hujan turun dengan sangat lebat dan kakak saya mengalami demam yang sangat tinggi. Di tengah suasana perang, tidak ada obat dan tidak ada sarana untuk membawa kakak saya ke rumah sakit. Ibu saya hanya dapat menangis karena tidak berdaya untuk menolong anaknya. Mendadak, kakak saya yang belum genap berusia 2 tahun itu berkata kepada ibu saya, Mama, jangan menangis. Saya akan pergi jauh. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kakak sulung saya ini, ibu saya semakin menangis karena ia mengira bahwa kakak saya sedang berpamitan dan akan meninggal dunia. Tak lama kemudian, kakak saya berkata lagi, Papa, Mama, mengapa kalian tidak berdoa kepada Yesus?
Seperti yang telah saya utarakan tadi. Di saat itu, kedua orang tua saya bukan orang Kristen. Sehingga kata Yesus sama sekali tidak pernah diucapkan di dalam keluarga mereka. Entah dari mana kakak saya yang belum berusia 2 tahun tadi dapat mengucapkan nama Yesus. Dan meminta agar kedua orang tua saya berdoa kepada Yesus. Walaupun kedua orang tua saya bukan orang Kristen, namun secara samar-samar mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara orang Kristen dalam berdoa. Namun dengan maksud untuk menuruti permintaan kakak saya tadi, kedua orang tua saya berlutut di lantai. Dan dengan semampu-mampunya mereka berdoa dan memohon agar Yesus menyembuhkan kakak saya. Selang sekian waktu mereka berlutut dan berdoa. Kedua orang tua saya bangkit berdiri dan mendapati bahwa kakak saya sudah tertidur dengan pulas. Demamnya sudah mereda. Keesokan harinya kakak saya sehat kembali seperti sedia kala. Melalui cara yang sulit dicerna dengan akal tersebut, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terbatas dan membawa kedua orang tua saya menjadi pengikut Kristus. Bukan itu saja. Kemudian ayah saya terlibat aktif dalam pelayanan dan semua kami anak-anaknya dididik dan dibesarkan dalam iman Kristiani. Memang cara Allah di dalam pekerjaan acap kali tidak dapat kita pahami. Namun sesungguhnya di balik karya Allah itu terkandung maksudnya yang sangat indah bagi kita. Karena itu apapun yang terjadi selama saudara hidup dalam rencana Tuhan, tak usah saudara merasa takut. Memang karya Allah dalam menghadirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat melampaui kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Tetapi seperti yang telah kita lihat dalam pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf dan yang dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23 tadi, kita menyadari bahwa dalam karya dan rencananya Tuhan mengungkapkan hikmat, kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Hikmat, kasih atau kuasa Tuhan tersebut akan kita rayakan dalam perayaan Natal yang akan kita selenggarakan baik secara online maupun onsite pada hari Rabu 25 Desember yang akan datang. Ibadah Natal secara online itu dapat saudara ikuti di sepanjang hari melalui kanal YouTube ini. Sedangkan ibadah Natal secara onsite akan diselenggarakan di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Bila saudara ingin menghadiri ibadah tersebut secara onsite, saudara memerlukan tiket. Tiket dibagikan secara cuma-cuma dan untuk mendapatkannya silakan saudara menghubungi nomor telepon yang ditayangkan di layar saudara melalui WhatsApp. Sebutkan jam ibadah Natal mana yang akan saudara ikuti. Tiket akan disiapkan bagi saudara selama masih tersedia. Mari dengan percaya kepada hikmat, kasih dan kuasa Allah dalam Kristus Yesus yang tidak terbatas itu. Sekarang kita berdoa menyerahkan kehidupan kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jangan takut, Allah tetap bekerja dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam diri-Mu dan melalui kehadiran-Mu di dunia, kami dapat melihat betapa ajaib, hikmat, kasih dan kuasa Allah yang bekerja melalui diri-Mu dan di dalam hidup kami. Kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu tetap bekerja sampai pada hari ini. Dan dengan demikian kami sadar kalau kami hidup berencana Tuhan, maka kami tidak usah merasa takut akan masa depan kami. Bahkan kalaupun apa yang Tuhan kerjakan dan rencana-Mu itu melampaui batas akal kami untuk mencernanya, sehingga kami tidak dapat memahaminya. Tetapi kami tetap percaya bahwa apapun yang Kau rencanakan bagi kami, apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah baik adanya. Baik, sungguh amat baik. Karena itu kami tidak khawatir tentang masa depan kami. Kalau Tuhan Yesus Engkau pegang hidup kami, maka ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan bagi masa depan kami.
Dengan percaya kepada firman-Mu, dengan bersandar kepada kesetiaan-Mu, saya berdoa saat diulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu yang penuh dengan mujizat itu, membuka jalan di setiap jalan, menyediakan jalan keluar bagi anak-anak-Mu, mengangkat mereka dari jurang yang dalam dan mengangkat mereka untuk mengalami berkat dan kemenangan-Mu. Tuhan Yesus, kalaupun kabut yang tebal menyelimuti hidup, kami percaya kasih-Mu sanggup menyibak kabut yang tebal itu. Dan di sana kami dapat melihat terang anugerah dan terang pengharapan dalam Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang membawa berkat itu. Ulurkan tangan-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan. Tuhan Yesus, dengan demikian kami percaya hari-hari yang akan kami lewati sebelum kami mengakhiri tahun ini merupakan hari di mana kami dapat melihat Allah bekerja dalam hidup ini. Dan pekerjaan Tuhan selalu baik bagi kami. Kepadamu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.